Belum maksudnya masuk ke materi tentang profan, maksud saya mau membahas dulu sekilas tentang reksadana, Bapak Ibu sekalian ya. Kita ulas lagi, kita bahas lagi tentang kenapa sih kita harus investasi di reksadana, apa sih keuntungan investasi di reksadana, apa juga resikonya investasi di reksadana. Karena memang semua instrumen investasi itu pasti ada risikonya. Tinggal nanti kita pilih yang risikonya kecil, menengah, atau risikonya tinggi, seperti itu. Nah, saya mau bahas dulu nih tentang pengertian dari reksadana. Ya, apa sih reksadana itu? Reksadana itu merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat. Ya. Jadi kan memang ada beberapa instrumen investasi ya. Sebagai contoh misalnya adalah saham, kemudian ada mungkin obligasi, kemudian yang syariah ada sukuk, bisa juga ke yang eh, tadi kan paper aset, bisa juga yang ke real asset mungkin seperti tanah atau properti. Nah, reksadana ini juga merupakan salah satu instrumen investasi. Bisa dibilang juga turunannya dari saham ya, kalau misalnya reksadana saham. Salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya, nah ini kenapa ditebelin, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian. Nah, memang kata kuncinya di yang di bold ini, ya, yaitu pemodal kecil yang modalnya mungkin, mohon maaf, tidak terlalu besar dan juga mungkin sibuk ya, jadi tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan mungkin analisa di instrumen investasinya dan juga mungkin tidak bidangnya gitu, tidak di bidangnya, tidak ahli di bidang investasi ya keuangan. Nah, untuk tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko ya. Karena tadi saya bilang semua instrumen investasi itu pasti ada risikonya. Ya, tidak mempunyai banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Kemudian reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal. Ya, jadi sebenarnya reksadana itu adalah seperti wadah, di mana wadah tersebut itu mengumpulkan dana nih dari para pemodal-pemodal yang tadi mungkin pemodal yang dananya tidak terlalu besar dan juga pemodal-pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian. Ya, jadi seperti wadah, jadi menampung dana dari masyarakat tersebut. Kemudian masyarakat tersebut mempunyai keinginan, tapi mempunyai keinginan ya. Jadi dananya mungkin tidak terlalu besar, tidak memiliki banyak waktu dan keahlian, tapi masyarakat tersebut mempunyai keinginan untuk melakukan atau memulai investasi. Ya. Tapi hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas, ya, seperti yang di paragraf pertama. Kemudian selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal ya untuk berinvestasi di pasar modal. Karena mungkin perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu sekalian para nasabah Philip bahwa memang eh, pemodal asing ya, atau kita bisa bilang asing itu proporsinya mungkin dulu ya lebih banyak asing dibandingkan dengan lokal, tapi sekarang sudah seimbang gitu ya, sudah mulai seimbang antara yang asing dengan yang lokal, bahkan sudah menang yang lokal sedikit kalau tidak salah secara persentase. Kemudian mengapa kita memilih reksadana? Ya, jadi dengan kata lain, apa sih keuntungan dari reksadana, dari investasi di reksadana? Yang pertama adalah pengelolaan dananya profesional. Profesional gimana? Karena memang reksadana itu yang bisa kelola, yang bisa mengelola reksadana itu hanya yang namanya perusahaan manajer investasi, ya, atau MI. Di mana Bapak Ibu sekalian untuk menjadi seorang WMI atau wakil manajer investasi itu memang diperlukan keahlian, ya, keahlian dan pengetahuan di bidang keuangan khususnya investasi di pasar modal itu memang harus karena memang untuk menjadi seorang wakil manajer investasi itu harus mengikuti yang namanya sertifikasi, harus mempunyai sertifikasi ya dari lembaga yang biasanya mengadakan ujian untuk jadi WMI wakil manajer investasi dan juga harus mengurus yang namanya apa ya, yang namanya izin dari OJK seperti itu ya. Jadi tidak sembarangan ya, tidak mudah, harus melalui beberapa step untuk menjadi seorang wakil manajer investasi.
Kemudian keuntungannya apa? Keuntungan yang kedua adalah diversifikasi. Maksudnya diversifikasi gimana? Karena di reksadana itu ya berisi dari beberapa portofolio investasi, ya, dari beberapa instrumen investasi. Mungkin lebih khususnya diversifikasinya itu lebih jelasnya di eh, reksadana campuran. Ya. Kalau kita nanti pelajari reksadana campuran, isinya itu dicampur mix antara pasar uang ya bisa berupa deposito atau obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, bisa juga invest di obligasi, bisa juga invest di saham ya itu mix tuh kalau di reksadana campuran diversifikasi. Begitu juga mungkin di reksadana pendapatan tetap dan juga di reksadana saham di mana memang 80% harus sesuai dengan reksadananya ya. Misalnya reksadana pendapatan tetap berarti 80% harus ada di obligasi, 20% sisanya bebas. Boleh di pasar uang atau di saham. Nah, di reksadana saham juga gitu, minimal 80% harus ada di invest di saham. Sisanya 20% boleh di obligasi atau di pasar uang seperti itu. Jadi memang keuntungan dari reksadana itu adalah diversifikasi. Ya, seperti kata Om atau Opa Warren Buffett ya, don't put your eggs in one basket seperti itu. Kemudian yang ketiga keuntungan dari reksadana juga pembelian yang terjangkau ya. Jadi jangan lagi Bapak Ibu sekalian bilang bahwa investasi itu mahal. Contohnya adalah investasi reksadana ini bisa dimulai dari 50.000 saja Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sangat murah ya. Nggak mungkin dong Bapak Ibu sekalian tidak bisa mensisihkan 50.000 gitu ya per bulan. Bahkan bisa mungkin lebih ya dari 50.000 untuk disisihkan di investasi gitu, untuk diinvestasikan. Jadi memang pembelian atau subscribe-nya itu sangat terjangkau. Di kami di Provans itu ada yang minimum subscribe-nya itu 50.000 saja. Kemudian yang keempat keuntungannya adalah transaksi mudah. Ya, sangat mudah sekali ya untuk transaksi reksadana sekarang ini karena memang semuanya sudah serba online sekarang. Khususnya di Philip ya di aplikasi Poems ID itu ada yang namanya menu Provence ya di menu Provence itu sebenarnya seperti reksadana online Bapak Ibu sekalian. Supermarket reksadana online di mana Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi datang ke manajer investasi ya, datang ke kantornya atau tidak perlu lagi datang ke bank untuk membeli reksadana. Semua sudah ada di genggaman Bapak Ibu sekalian, yaitu di handphone. Bisa beli reksadana melalui aplikasi Poems Adi ya, di menu Provence. Jadi transaksinya sangat mudah sekali. Nah, tadi kita udah ngomongin yang manis-manis semua tuh. Tetapi sekarang ada juga nih risikonya, risiko dari reksadana. Yang pertama adalah risiko menurunnya nilai aktiva bersih atau NAB atau bahasa Inggrisnya adalah Net Asset Value atau NAV. Bagaimana suatu NAB dari suatu produk reksadana itu bisa turun? Ya, itu berdasarkan biasanya dari portfolionya, ya, dari aset yang dimilikinya. Misalnya sebagai contoh reksadana saham. Ya, reksadana saham berarti kan 80% minimal produk reksadana saham tersebut isinya portfolionya adalah berupa saham. Nah, sebagai contoh misalnya sewaktu awal pandemi COVID-19 kemarin ya di awal sekitar bulan Februari ke Maret ya di mana itu sudah mulai masuk ke Indonesia dan sudah ada kasus positif, nah, langsung itu menjadi impact-nya adalah pasar saham juga turun ya, IHSG turun. Nah, di situ bisa juga mempengaruhi NAV ya di mana kita bisa lihat nanti di beberapa produk yang reksadana saham itu NAV-nya turun pada saat bulan Maret kemarin, gitu ya. Jadi risiko menurunnya nilai aktiva bersih atau NAB itu dipengaruhi dari portfolio produk reksadana tersebut. Kemudian risiko yang kedua adalah risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini bisa terjadi misalnya di produk reksadana tersebut banyak atau ada nasabah besar ya yang dananya besar di reksadana tersebut yang sudah dananya berarti sudah menjadi portfolionya entah itu saham atau entah itu obligasi, entah itu deposito, tetapi melakukan redeem secara besar-besaran. Nah, itu bisa cukup mengganggu juga dari manajer investasi karena mereka harus mencari dana untuk eh,
untuk instrumen investasi yang dicairkan tersebut, untuk produk reksadana yang dicairkan tersebut oleh si nasabah besar itu. Jadi MI akan cukup kerepotan ya mencari dana segarnya. Karena memang berarti mereka harus jual misalnya reksadana saham, ya berarti mereka harus jual sahamnya. Kan masih ada proses settlement lagi Deposito 2 ya. Kemudian misalnya kalau deposito berarti mereka harus eh, cairkan seperti itu. Atau obligasi berarti mereka harus jual. Nah, itu yang cukup eh, bisa dibilang menyebabkan risiko likuiditas. Nah, ini ada jenis reksadana ya. Ini adalah reksadana bisa dibilang reksadana apa ya? Reksadana konvensional. Ya, ada 4 jenis reksadana. Ya, 4 jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap atau fixed income, kemudian reksadana campuran atau balance fund, kemudian reksadana saham, equity fund. Ya. Di reksadana pasar uang ini atau money market fund itu 100% investasinya harus di instrumen investasi pasar uang. Pasar uang itu maksudnya apa aja? Ada deposito, ya. Kemudian ada tadi obligasi yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, reksadana pasar uang ini atau money market fund ini, dia resikonya apa resikonya? Resikonya kecil ya, low risk, low return. Ya, maksudnya low risk. Nah, tapi returnnya juga kecil. Jadi makanya masuknya dia ke low risk, low return. Nah, ini cocok untuk investasi yang jangka pendek ya, biasanya tidak lebih dari 1 tahun, di bawah 1 tahun, dan dapat menghasilkan kisaran return ya, range return ya. Ini diambil dari data masa lalu ya, sekitar sebenarnya 4 sampai mungkin 6% lah sekarang. Ya, 4 sampai 6%. Ada juga beberapa yang 7% per tahun returnnya. Kemudian naik lagi nih tingkatannya, yaitu reksadana pendapatan tetap, ya, fixed income fund. Nah, ini yang tadi saya bilang minimal 80% itu portfolionya, investasinya harus ada di obligasi, 20% sisanya bebas, mau taruh di pasar uang, mau taruh di atau di saham. Ya, jadi terserah manajer investasinya. Nah, ini tingkatan resikonya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan pasar uang. Ya. Jadi cukup ke medium risk, medium return, ya, moderat dia tingkat resikonya, hampir ke moderat. Kemudian ini cocok untuk investasi jangka menengah, 3 sampai dengan 5 tahun. Kemudian dari history return-nya, ya, history return-nya kita bisa lihat dia range-nya dari 8% hingga bisa sampai 10% atau lebih ya. Tapi kita nggak mau muluk-muluk, makanya kita cari yang kira-kira range return historinya itu tidak terlalu muluk-muluk lah. Kemudian naik lagi tingkatannya, resikonya ya lebih tinggi resikonya nih dari reksadana pendapatan tetap, yaitu reksadana campuran atau balance fund. Nah, ini maksimal ya, ini beda nih, kalau tadi kan minimal 80% harus sesuai dengan jenis reksadananya. Ya, jadi misalnya kalau reksadana pendapatan tetap berarti minimal 80% harus di obligasi, 20%-nya bebas. Nah, kalau di reksadana campuran ini maksimalnya adalah 79%. Boleh di saham, boleh di obligasi, boleh di pasar uang. Ya, tidak boleh lebih dari 79%, salah satu dari itu. Nanti sisanya itu boleh di yang lainnya. Jadi memang ini lebih eh, apa namanya? Lebih fleksibel ya, lebih ke bagaimana nanti si manajer investasi menerapkan strateginya. Misalnya lagi bagus sekarang di eh, pasar uang atau obligasi. Nah, nanti mayoritas boleh MI-nya taruh di pasar uang atau obligasi. Nanti misalnya ISG sudah balik lagi, sudah perform lagi, sudah uptrend lagi, misalnya nanti MI bisa masuk ke saham pas ISG sudah mulai membaik. Seperti itu. Jadi memang cukup fleksibel. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi daripada reksadana pendapatan tetap risikonya. Ya. Dan cocok juga untuk yang jangka menengah tadi, 3 sampai 5 tahunan. Moderat dia jatuhnya, risikonya. Kemudian, ini yang paling tinggi. Ini adalah reksadana saham atau equity fund. Ya, minimal 80% portfolionya harus ada di saham, 20%-nya sisanya bebas, boleh di pasar uang atau di
obligasi. Nah, ini yang paling agresif nih, high risk, high return. Karena kita tahu sendiri memang saham karakteristiknya adalah seperti itu, high risk, high return. Kemudian ini cocoknya adalah untuk investasi jangka panjang, lebih dari 5 tahun, dan expected return-nya kita lihat dari return historinya bisa 17% sampai dengan 20%, gitu ya. Mungkin kalau dilihat sekarang masih banyak yang merah ya untuk reksadana saham karena memang IHSG belum balik ke posisi sebelum pandemi COVID-19. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tips memilih reksadana nih. Tips memilih reksadana. Yang pertama adalah pilih manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki track record yang baik. Ya. Mungkin kalau mau lihat bagaimana manajer investasi berpengalaman, ya kita bisa lihat mungkin mudahnya dari kapan sudah didirikan manajer investasi tersebut. Kemudian total AUM-nya berapa, gitu, aset under management atau dana kelolaannya tuh totalnya berapa dari semua produk reksadana yang dia punya. Gitu. Kemudian memiliki track record yang baik. Nah, kita lihat track record ya gampang aja sih, tinggal kita ketik namanya aja, nama MI-nya, nama manajer investasi di Google. Keluar nggak ada berita-berita negatif mengenai manajer investasi tersebut. Kalau ada keluar berita negatif tentang manajer investasi tersebut, ya mungkin bisa kita cari manajer investasi yang lain. Kemudian pilih produk yang memiliki kinerja masa lalu yang positif. Nah, ini mungkin maksudnya kalau misalnya sempat turun gitu ya, cuman turunnya seperti pas pandemi COVID-19 ini di bulan Maret kan reksadana saham banyak yang turun tuh. Nah, mungkin pilih yang turunnya nggak dalam-dalam banget gitu. Jadi kan kalau misalnya pilihnya nggak dalam-dalam banget mungkin atau tidak sedalam IHSG, berarti si manajer investasi kan hebat, dia bisa mengalahkan atau lebih unggul dari indeks. Gitu. Kemudian luangkan waktu untuk membaca fact sheet, yaitu penting. Jadi fact sheet itu berisi tentang informasi dari produk reksadana tersebut. Kemudian yang keempat, kenali produk dengan baik ya dan strategi investasinya. Jadi maksudnya kenali produk dengan baik itu gimana? Kita lihat nih profil dari perusahaan dari tunggu sebentar ya Bapak sekalian. Tunggu sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Yang keempat adalah kenali produk dengan baik dan strategi investasinya. Maksudnya gimana sih kenali produk dengan baik? Maksudnya kita lihat nanti nih Marta akan mengajarkan bagaimana kita melihat di menu Provence itu ada yang namanya profile, kemudian ada composition, kemudian juga ada chart-nya. Nah, kita lihat tuh produk itu, detailnya, detail produknya. Ya, jadi tahulah seenggaknya komposisinya 10 besarnya isinya apa, kemudian sudah sejak kapan didirikan, kemudian launch produk ini sudah sejak kapan. Ya. Kemudian kelima, lihat dana kelolaan atas produk tersebut. Nah, ini yang tadi saya bilang AUM-nya ya, under asset management-nya. Gitu. Kalau misalnya banyak, mungkin patokannya bisa dari sekitar 25 miliar ya. Kalau lebih dari 25 miliar tuh bisa dibilang banyak lah dana kelolaannya. Kemudian lakukan perbandingan antar produk-produk di kategori yang sama. Nah, di menu di Provence nanti itu ada yang menu untuk membandingkan produk-produk reksadana. Jadi nanti tinggal kita masukkan aja nama-nama produk reksadananya, kemudian yang pilihnya dengan yang jenisnya sama ya, misalnya membandingkan reksadana pasar uang ya dengan reksadana pasar uang juga. Kemudian misalnya membandingkan reksadana saham ya dengan membandingkan reksadana saham yang lainnya. Jadi biar apple to apple ya, peer to peer.